juga. Cantik sekali. Halo semua, teman-teman. Aku manggilnya teman-teman aja kan. Iyalah. Dia masih berasa muda soalnya. Jadi kita sharing aja temanya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan langsung atau apa? Ya. Pertanyaan, kritikan, saran juga boleh loh. Ada yang mau nanya tentang dunia jurnalistik atau penyiaran atau presenting atau apapun itu? Silakan, ajukan tangannya. Ya. Iya. Boleh. Sini. Sekolah pakai pomade. Ya. Tetap pakai pomade atau pakai gauge dulu? Oh iya. Metro TV itu pas Pilpres mihak ke Jokowi. Saya suka pertanyaannya kritis, saya suka. Ya, Terus mihak ke Jokowi kan? Ya saya juga pemilih Jokowi. oke, buka Ya. kartu. Ya, tapi emang di kode etik jurnalistik boleh gitu memihak gitu. Oke, ya. Terima kasih Ihsan pertanyaannya. Ya, benar sekali sebenarnya untuk kode etik jurnalistik itu memang kita harus netral, kemudian netral dari semua unsur lah ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ada kalanya pada suatu keadaan kita bukan memihak juga ya, tapi namanya itu kalau teman-teman bisa lihat di berita-berita seperti CNN, Al Jazeera, mereka juga kalau lagi pilpres itu pasti ada salah satu calon yang mereka lebih banyak porsi beritanya di situ. Karena apa? Karena mereka bukan memihak, tapi kita tetap menghadirkan. Kita nggak bisa dibilang memihak juga sih, karena kalau kita memihak, kita hanya menghadirkan satu informasi saja. Aku pengennya selalu memihak pemirsa, kayak gitu. Jadi kita menyajikan informasi-informasi yang sekiranya kita berpikir bahwa ini yang penting diketahui untuk pemirsa, jadi pemirsa tahu. Itulah yang dititik beratin sama Metro kemarin waktu Pilpres. Ada dari IT, bahkan ada news anchor terkenal yang mungkin kalian tahu, itu dari kedokteran gigi, dan itu sah-sah aja semuanya. Gitu. Pokoknya jurnalistik itu kita bukan seperti organisasi profesi yang kalau lawyer harus dari sarjana hukum, atau kalau dokter harus jadi sarjana kedokteran. Kita enggak, kita open untuk semuanya. Yang jelas teman-teman memenuhi kriteria dari perusahaan masing-masing aja. Misalnya standar sih nanti TOEFL harus berapa gitu-gitu. Saya yakin teman-teman SMA 6 pasti udah sangat inilah ya, udah sangat masuk kriteria, tinggal harus S1 aja. Kalau aku boleh tanya, menurut Kak Maria, dunia news itu sebenarnya kayak apa sih? Ataukah semuanya hanya berisi politik semuanya? Atau news itu semuanya? Kayak misalnya info lalu lintas, kayak misalnya info artis-artis, ataupun kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, ataupun bencana, itu termasuk news atau memang news itu hanya berita? Ini nggak cuma politik, kita ada juga news statement, itu juga lagi digalakin sama Metro TV lewat programnya. Mungkin kalau tahu Just Alvin, itu news statement di situ itu tetap berita karena ada 5W1H, pokoknya yang mengandung 5W1H itu adalah berita. Gitu. Misalnya saya jatuh, itu berita. Itu sebenarnya berita. Bagaimana teman-teman bisa menggali dari itu aja. Dan banyak banget juga ada berita musik, itu juga berita. Kemudian intinya tidak melulu berita politik, tidak melulu berita hard news. Yang jelas berita-berita dari segi-segi kemanusiaan, kemudian dari sisi hiburan, film, itu kita juga sering banget tuh menayangkan informasi film, nanti trailernya habis ini ada film apa. Artinya berita tuh luas banget jumlahnya, dan Metro TV mencoba mengcover seluruh pemberitaan itu gitu.